ngotot dia. Sampai dia bilang, Ji, saya doakan biar selamat. Kan Abah jengkel, Bib, kalau bisa doakan jatuh aja pesawatnya sekalian gitu. Sekalian saya ingin bukti doa kamu itu mustajab nggak gitu kan tadi semua. Saya waktu itu bayar 100 juta Bang Haji. Dari timnya itu, Wan Seon didatangin, ini waliullah, wali kutub dia bilang, wali majidub. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Ini saya pikir dua ini Raja Mukibin, karena sama-sama sangat mencintai Mbak Alwi ya sebelumnya. Namun bagaimana kita melihat sekarang keadaannya, terbongkar semua ya, kepalsuan mereka, tipuan mereka ya, kelicikan mereka, dawir atas nama Rasulullah. Ini luar biasa, dibongkar habis-habisan oleh Abah Setu. Kalau selama ini kita melihat apa yang disampaikan Abah Setu itu mungkin masih sebagian saja yang dibocorkan terhadap publik, tetapi ketika beliau berada di bisikan Roma ini, Abah Setu sudah tidak bisa menyimpan menutup-nutupi tentang ini ya, tentang dawir klan Ba'alawi. Kemudian bagaimana di video ini Bang Romai Rama ini membongkar tentang komoditi ya, komoditi atas nama Wali Majtub. Padahal dia itu orang gila. Seperti halnya Habib Syekhon. Ternyata Bang Romai Rama ini hampir jadi korban penipuan atas nama Habib Syekhon, Wali Majtub. Kita saksikan ya. Baik, kali ini menambah pengetahuan kita lagi bahwa saya pernah mengatakan bagaimana dawir mereka. Ada yang punya showroom, habis mobilnya dipinjemin nggak pulang-pulang. Ada yang didawir bertahun-tahun, alhamdulillah sadar. Ada yang macam-macam dawir ini. Bang Haji, pertama Abah mengucapkan terima kasih. Barangkali dari sekian banyak yang saya tonton daripada bisikan Roma, Abah lah narasumber barangkali yang sebetulnya bukan siapa-siapa gitu kan. Ya, tetapi pada dasarnya sebagaimana betul yang Bang Haji sampaikan, Abah setuju dengan Bang Haji bahwa sesungguhnya berdasarkan dari segi ilmiah, keilmuan, baik itu dari segi genetika, dari segi filologi, dari segi sejarah, dari segi ilmu nasab, sebetulnya sudah selesai. Abah setuju. Tetapi barangkali betul juga yang disampaikan Bang Haji, karena barangkali saudara kita dari kaum Ba'alawi ini sudah sekian puluh tahun merasakan kenikmatan adalah menggunakan dengan status nasabnya, adalah bahkan mungkin Abah nanti akan sedikit ceritakan bagaimana Abah 15 tahun seolah-olah dimanfaatkan oleh mereka. Abah ini adalah muhibin berat tadi semua. Yang Abah sampaikan tadi ke Bang Haji, udah lebih 1 miliar dari Abah ini semua. Saking ingin memastikan, Abah belum lama ini kan menyampaikan, sampai barangkali kalau lihat podcast Abah menantang kepada siapapun dari mereka yang mendukung Ba'alawi yang bisa menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman. Kata Abah, saya siapkan 200 juta. Sampai hari ini Bang Haji tidak ada yang datang. Bahkan Abah tambahkan lagi waktu itu, kalau seandainya kalau perlu Abah tambahkan lagi, kata Abah, tambah pelfire dah, karena ingin selesai Bang Haji. Karena masalah ini melelahkan buat bangsa dan negara Indonesia. Nah, sebelumnya Abah ingin disclaimer dulu, Abah bukan ulama ya, Abah juga bukan siapa-siapa. Artinya bahwa kalau kita berdasarkan secara keilmuan, harusnya bahwa ahli filologi sudah ada dan sudah menyatakan, ahli DNA Dr. Sugeng juga sudah menyampaikan. Kemudian juga ahli nasab Kiai Imaduddin Usman sudah sedemikian jelas menyampaikan. Jadi kalau menurut Abah memang seharusnya memang ini sudah selesai. Tetapi adalah butuh waktu barangkali buat Ba'alawi untuk menyadari ini. Sampai Abah membuat kesimpulan bahwa sesungguhnya di Indonesia ini terbagi Bang Haji 2 kelompok ulama. Ya. Kenapa ada sebagian saudara kita, guru-guru kita masih ngotot bertahan dengan Ba'alawi? Setelah Abah mengadakan kajian, ternyata ada 2 kelompok ulama baik di Indonesia maupun internasional. Yang pertama yang berpegang kepada ulama ulumuddin, adalah monodisiplin, dan kebanyakan dari mereka itu adalah berpegang kepada fikih abad pertengahan. Jadi selalu tentang haram dan halal gitu. Tetapi ada sebagian ulama yang sudah justru menolak Ba'alawi itu, kalau Abah kaji, kelompokan mereka semua adalah sudah ada pada ad-dirasah al-islamiyah, lebih kepada multidisiplin. Jadi 2 kelompok ini yang dari ulama ini yang sampai hari ini bisa terasa. Kemudian Abah mendapatkan mandat untuk Jawa Barat, sebagaimana pertanyaan Bang Haji tadi. Alhamdulillah sekarang di Jawa Barat yang sudah terbentuk kepengurusan ini sudah 12 kabupaten. Kita sudah terbentuk 12 kabupaten, dan walaupun begitu kita Abah punya target adalah minimal 20 kabupaten di Jawa Barat adalah harus perjuangan Wali Songo itu punya struktur yang baik. Tetapi pada dasarnya kembali, apapun yang kita ingin sampaikan adalah bukan dalam rangka untuk menjelekkan siapapun. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah fakta adalah untuk memberikan pencerdasan atau adalah pengarahan kepada masyarakat jangan sampai menjadi korban seperti Abah gitu. Nah, itu Bang Haji ya. Kira-kira ini bahasa korban ini loh. Ini artinya memang kita sering dengar bahasa korban dawir nih.
begitu viral ya. Betul. Jadi ternyata salah satu cara mereka ini untuk mempertahankan nasabnya barangkali dawir ini. Iya. Kalau mereka ngaku habis nih dawirannya, mungkin itu ya sehingga mereka berat untuk melepaskan pengakuannya itu sebagai cucu Nabi, bukan zuriat Nabi. Betul. Karena ternyata memang viral dawir-dawir di mana-mana ini. Puluhan juta, ratusan juta, sampai abang kata beliau habis 1M. Iya. 1M loh, jangan sampai Ada Rolex palsu di saya. Dijual 50 juta, begitu saya cek ternyata 500.000. Iya, Bang Haji. Iya. Oke, Mas, sebagaimana korban-korban apa tadi dawir kan umumnya mereka kan karena takut kualat sama Rasulullah, takut tidak dapat syafaat, sebagaimana yang mereka katakan. Ini buat Nabi loh, buat Rasul loh, ya. Untuk itu ada orang mau ngasih alfat. Ini buat Rasul loh, bukan buat gue loh. Ya. Mau dapat syafaat nggak? Nah, kira-kira itu senjata mereka. Nah, jadi menjual nama Nabi, naudzubillah, menjual syafaat. Anak Abah udah beli syafaat 1M. Iya. Bisa ceritakan Mas gaya-gayanya, cara-caranya mendawir itu gimana? Itu luar biasa, luar biasa. Ya tentu saja karena memang seperti hari ini Bang Haji, Abah dan seluruh sahabat kita di perjuangan Wali Songo, memang tujuan kita berjuang ini pun adalah yang terutama yang pertama adalah tentu ingin menjunjung adalah marwah kebesaran keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya adalah tentu adalah karena mereka bukan hanya mendawir dan bukan hanya mereka adalah mengisbat nasab kepada baginda Nabi, tetapi juga mereka telah merusak sejarah Bang Haji yang Abah tahu. Nah jadi sesungguhnya kalau menurut Abah sangat terjadi kerusakan yang luar biasa. Yang luar biasa dari berbagai aspek. Kerusakan dari segi ekonomi, tidak sedikit masyarakat yang didawir termasuk Abah. Mungkin Abah sedikit ceritakan bagaimana dari sekian puluh tahun, dari mulai berbagai macam cara mereka itu Bang Haji. Ada yang datang, mereka ngaku namanya Habib hijau. Ada yang mengatakan Habib merah. Kalau Habib merah itu mereka menggunakan sendal merah, kantong merah, kaos merah, sendal merah. Itu biasanya datang kalau ke Abah nggak pernah ngomong. Datang keliling di depan rumah itu. Begitu Abah tanya, Bib, Assalamualaikum. Dia begitu. Kemudian dia keliling, baru dia tulis 19.990. Kata Abah, apa ini Bib? Rumah ini akan kebakaran kecuali ini kiparatnya. Wow. Itu satu. Itu bisa begitu. Dan itu sering terjadi. Ada lagi yang Abah lagi santai tiba-tiba Bang Haji datang satu rombongan Habib, dia ngaku adalah dari Jawa Timur. Serombongan Habib datang dari Jawa. Saya bilang, Bib, dari mana antum tahu rumah saya di sini? Saya lagi berjalan di Cibitung, tiba-tiba di langit ada cahaya yang terang benderang. Gitu kan tadi. Begitu saya ikuti cahaya ternyata di rumah antum. Gitu kan. Gitu kan. Nah, disitulah dia kemudian akhirnya kata beliau gini cerita, ujung-ujungnya duit Bang Haji. Karena kata beliau cahaya itu tidak murah. Untuk melihat cahaya itu menunjukkan bahwa di situ ada aulia kata dia. Tadi semua. Belum lagi, wah itu Abah itu dari dulu sebetulnya Bang Haji senang menghajikan mereka, mengumrohkan. Walaupun Abah sudah pelajari dari mereka, sebetulnya Abah pelajari orang-orang Ba'alwi ini hampir jarang pergi haji dan umroh ke tanah suci sebenarnya. Lebih banyak ke Tarim tadi semua. Lebih banyak ke Tarim. Tapi ada seorang Habib yang menurut Abah baik, karena kalau Abah sih tidak melihat dia itu bagaimanapun, tetapi kepada orang yang baik, akhlaknya baik, siapapun dia tetap Abah hormat kepada dia. Dan itu yang terjadi. Abah berangkatkan umroh ada beberapa Habib. Besoknya Bang Haji subuh itu saya bangun tidur. Biasa saya jam 2 pagi itu 2:30 saya bangun, saya olahraga keluar. Tahu-tahu di halaman rumah saya itu ada kali 30 Habib udah tiduran di lantai. Ternyata waktu saya tanya, ini dari mana antum ini? Saya ada yang bilang dari Bangkalan, ada 5 mobil di luar. Dia loncat pagar ke rumah saya. Tiduran di rumah saya itu. Karena ternyata di kalangan mereka, jadi yang harus kita kenal Bang Haji sebetulnya kenal kayak seperti multi level marketing. Jadi siapa yang bisa merekomendasikan siapa, maka mereka dapat hak 10%. Gitu. Jadi mereka itu misalnya saya udah memberangkatkan seorang umroh misalnya gitu. Kemudian dia akan sebarkan tuh, ada Rijal Hajib nih. Gitu. Kemudian mereka umumkan itu ke semua, maka datanglah. Saya tanya, dari mana kalian? Saya dari Anu. Bagaimana kalian kok bisa masuk? Saya loncat pagar. Itu kan tadi. Akhirnya itulah. Kemudian pernah lagi Bang Haji datang. Saya bangun pagi. Waktu itu saya mau berangkat ke Singapura. Saya mau ngambil first flight. Begitu saya keluar rumah, ternyata ada 4 orang Ba'alwi duduk di jam 3 subuh gitu. Memaksa saya minta uang 15 juta. Katanya dia bilang buat apa? Dia bilang buat renovasi rumah saya. Ini maaf ya, jadi ini bukan untuk menjelekkan siapapun, tapi ini insya Allah, karena Allah menyaksikan apa yang kita sampaikan, insya Allah kita bisa bertanggung jawabkan. Barangkali adalah untuk menambah penyadaran kepada masyarakat. Bukan kita tujuannya fitnah, tapi adalah untuk membukakan fakta-fakta apa yang ada. Maka, dan dia ngotot minta kepada Abah 15 juta sampai turun 12 juta sampai 10 juta, karena Abah ingin buru-buru ke bandara. Akhirnya Abah kasih 2 juta Bang Haji. Setelah 2 juta pun masih ngotot dia. Sampai dia bilang, Ji, saya doakan biar selamat. Kan Abah jengkel, Bib, kalau bisa doakan jatuh aja pesawatnya sekalian gitu. Sekalian saya ingin bukti doa kamu itu mustajab enggak gitu kan tadi semua. Banyak banget. Jadi selama sekian itu termasuk maaf, ada dia bawa kaligrafi. Bawa kaligrafi sampai ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu kan tadi semua. Ada kaligrafi. Ini apa? Tolong anak katanya ini 5 juta saja. Wah, yang kayak gini saya bilang 200.000 paling gitu. Ya sudahlah katanya 3 juta enggak apa-apa. Akhirnya saya maghrib itu. Saya berikan aja 3 juta. Saya kan tinggalkan, saya bilang, Bib, ayo sholat maghrib. Maaf Bang Haji, saya bukan ngejelekan lagi. Saya itu sering Habib itu datang waktu sholat, tapi setiap saya mau ajak sholat nggak pernah mau.
Itu anehnya saya itu. Udah tamat kan? Ya, mungkin sudah belajar sholat dari kecil barangkali tadi semua. Kemudian begitu saya tinggalkan, saya kasih duit 3 juta, begitu saya beres sholat maghrib ke situ, kaligrafinya dibawa, duitnya dibawa. Dan ini ada penyaksian dari istri saya. Saya tidak ada Bang Haji. Dia masuk ke dapur. Umi, ke istri saya itu pengen makan. Istri saya telepon saya sewaktu itu di Surabaya. Pak, ini kenal gak dengan Habib Anu? Katanya gitu. Saya tidak tahu, saya bilang tadi. Dia langsung datang ke dapur makan. Maaf ya. Ini adalah sebetulnya maka kenapa Abah berjuang luar biasa, karena Abah merasakan betapa satu al-mutabah. Abah tidak apa-apa memberi Bang Haji. Ya tidak ada masalah, tetapi pada saat dikaitkan beliau itu kepada dzurriyyat Nabi, yang dikhawatirkan adalah akhirnya mereka itu merusak daripada marwah baginda Nabi itu sendiri. Ya, dan ini kalau Abah ceritakan, maka di Abah kalau Bang Haji kapan nanti mampir, ada tongkat Sunan Ampel yang mereka jual 7 juta. Ternyata hanya dari bambu biasa. Kata beliau, saya itu pulang dari makom Sunan Ampel dan dia bilang ini tolong antarkan ke Abah Setu. Tapi maharnya adalah 5 juta. Ada batu nanti, ada Quran yang dia bilang sudah hampir 300 tahun tadi semua, dan itu saya bayar hampir 47 juta Bang Haji tadi semua. Ternyata begitu saya cek, ternyata juga artinya bahwa sebenarnya mungkin yang seperti saya ini banyak sebenarnya, karena saking cintanya pada Rasulullah kita sudah nggak peduli lagi kadang-kadang dengan perbuatan dan akhlak mereka dahulu itu tadi semua. Sampai Kiai Imaduddin datang, itulah yang menyadarkan kita ini kalau tidak dihentikan bahaya kepada kita dan kepada mereka. Karena saya selalu berharap Bang Haji dan selalu berdoa, ya Allah semoga Balu ini diberikan penyadaran. Karena saya khawatir tadi semua, sampai Abah pernah live kata Abah, demi Allah bahwa mereka itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat, karena fakta di dunia saja mereka sudah cari syafaat kemana-mana tiap hari. Itu yang saya rasakan Bang Haji tadi semua ya. Dan 2 tahun lebih Abah mempelajari dari aspek sejarah, sampai Abah punya teman, ada termasuk juga di Yaman, termasuk di Palestina, di beberapa negara. Sebelum ke sejarah, ya. Mohon maaf, punten. Ya. Masalah dawir tadi. Ya. Ini menarik sekali. Dawir ini satu efek daripada pengakuan dia sebagai cucu Nabi. Betul. Ini korbannya luar biasa banyaknya. Nah, kita berkewajiban menyelamatkan umat dari pemerasan ini. Ada satu orang ngadu kepada saya. Alhamdulillah udah tercerahkan lah. Dulu itu ada dibilang di Jakarta namanya Wan Sehon. Wan Sehon itu Habib katanya. Nah ini dia minta diundang. Jadi ada timnya tuh. Dia Wan Sehon ini ternyata udah jadi komoditi. Masya Allah. Nah karena dia tuh wali Bang Haji gitu kan. Nah, dia bertanya sama saya. Saya waktu itu bayar 100 juta Bang Haji. Dari timnya itu Wan Sehon didatangin. Ini waliullah, wali kutub dia bilang. Wali Majdub. Kalau datang nih keberkahannya luar biasa. Belum tiket pesawat, belum hotel, dan honor khusus wali Majdub ini 100 juta. Artinya ini bisa menjadi komoditi kan. Dari mana ini bisa masyhur? Ternyata ini saya perlu jelaskan juga kepada umat ya. Ini Wan Sehon ini pernah datang ke saya juga. Cuman gak berlaku ataupun karomahnya tuh gak bisa ngedawir saya gitu. Nah ada seorang ustadz namanya gak usah sebut lah ya, saya jaga kehormatan dia. Dia bilang bahwa itu saya disuruh beli mobil Fortuner sama Wan Sehon, cuman pakai daun dimasukin ke dalam tas, lalu kita datang ke toko mobil itu, ke showroom. Begitu di sana dibuka jadi duit. Jadi dikenal lah, termasyhur lah. Wan Sehon beli mobil pakai daun. Ini disebarkan dan banyak orang percaya. Nah, saya konfirmasi Ustadz ini di satu tablik akbar, kemudian dia hadir. Ustadz yang mengatakan dia disuruh beli pakai daun itu kan viral di YouTube. Saya bilang, Ustadz, coba Anda katakan yang sebenarnya, bersumpah atas nama Allah. Kalau Anda bohong, dilaknat oleh Allah. Di depan umum, di depan tablik. Coba pernyataan Anda dulu itu benar nggak? Bahwa Habib Sehon beli mobil pakai daun. Benar apa tidak? Nggak benar Bang Haji. Jadi kau bohong? Ya saya bohong Bang Haji. Nah ini, jadi ada seperti satu satu lo suruh bohong gini, suruh bohong gini ya. Ini ternyata jadi komoditi. Betul. Masya Allah, wali Majdub. Sementara yang namanya wali itu qala ta'ala, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak punya rasa takut atas masa depan dan tidak punya duka cita atas apa yang terjadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dia beriman dan bertakwa. Ini kalau nggak ada ciri ini bukan wali gitu. Lalu dikatakan ini karena cintanya kepada Allah luar biasa sampai jadi gila, sehingga diamnya saja ibadah. Saya katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu terdapat keteladanan dari perilaku. Apakah dia lebih gila cintanya daripada Rasulullah? Lebih hebat, lebih dahsyat cinta daripada Rasulullah? Rasulullah nggak gila. Jadi astagfirullahaladzim, inilah buatan-buatan orang dengan tendensi-tendensi tertentu ternyata untuk dijadikan komoditi. Nah ini yang perlu disampaikan kepada umat ya. Ada orang gila pakai cawat doang, disembah-sembah wali Majdub. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu cara mereka
untuk mendawir-dawir umat, membodohi umat, bahkan nanti memusyrikkan umat. Betul, betul Bang Haji. Punten Abah, barangkali itu yang tadi Abah katakan sejarah-sejarah. Mungkin Abah tambah lagi masalah pendawiran sedikit lagi dari semua. Ya, karena Abah pernah mencalonkan jadi Bupati Sukabumi Bang Haji. Ya, justru pada saat itu benar-benar puncaknya dawir ke tempat Abah itu. Setiap hari tadi ada Wali Majdub, Habib Majdub, ada 3 orang yang digotong ke rumah. Nah, kemudian dia menuliskan sesuatu di tempat rumah tim sukses saya itu. Kopi 50 kilo, gula 100 kilo, rokok 5 bal, beras 1 ton. Kalau seandainya ingin menang, ini harus diselesaikan sampai sore. Inilah memang kalau karena kecintaan kita kepada Rasulullah, terkadang kita bodoh, terkadang kita udah sebetulnya barangkali kita juga mengerti Bang Haji, tapi sebetulnya tadi karena kita sudah ditutup kecintaan dan mereka sudah merasa dan mereka sudah mengakui bahwa beliau itu duriat Rasul. Yang saya pandang, biarlah kamu seburuk apapun asal kamu benar. Tapi belakangan kita baru menyadari tentang kepalsuan mereka itu. Maka inilah yang harus dikembalikan kepada kesadaran. Dan Abah pernah baca dalam satu kitab bahwa yang ditulis oleh Ba'alwi sendiri, bahwa sesungguhnya Ba'alwi itu tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia. Gilanya adalah wali, sadarnya juga wali, dan gitu. Itulah yang menjadikan landasan kepada mereka oleh seseorang Habib yang dia mengatakan bahwa diantaranya adalah Habib yang gila, kaki Habib yang gila lebih mulia daripada 70 ulama yang alim, karena landasannya kata mereka Habib ulama itu pada saat dia berbuat dosa hilang keulamaannya, tetapi tubuh ini ada duriat Rasul, ada darah Rasul. Jadi semaksiat apapun kami, tetap kami itu adalah orang yang akan dimaafkan dan menjadi ahli surga. Maka siapa yang mendukung kami itu ditulis dalam kitabnya. Sudah ada kitab yang dibahas oleh Kiai Nur Ihya tentang berapa ratus hurufat adalah pembalikan, adalah hadis-hadis baginda Nabi. Itu sudah pernah ditulis, pernah disampaikan Kiai Nur Ihya bahwa dengan mencintai mereka tadi semua, siapapun kalian, dosa apapun kalian, maka akan terampuni. Inilah yang akhirnya sampai hari ini banyak muhibin itu masih percaya kepada mereka, karena mereka selalu mereka. Saya pernah bertemu dengan seorang kiai dan dia masih muhibin, tapi dia adalah sahabat saya. Saya bilang, kenapa Kiai antum masih percaya dengan mereka? Dia bilang, bah, saya ibadah nggak bisa, ilmu nggak seberapa, amal nggak seberapa, harapan saya adalah hanya satu, bahwa sesungguhnya saya itu bisa selamat mendapatkan sahabat Rasulullah lewat cucunya. Ini kan sebetulnya kalau dibawa ke betul kata Bang Haji tadi dari segi tauhid, nggak sulit yang luar biasa Bang Haji.